Ini karunia Allah, temanya karunia Allah dan luasnya kasih sayangnya. Hadisnya dari Abu Dzar juga sama. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nasan, nas itu manusia, maksudnya di sini adalah kelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah SAW, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlu duthuri bil ujur, telah pergi ahlu duthuri, itu orang yang mempunyai harta, bil ujuri, dengan pahala. Jadi kata-kata zahaba bihi itu artinya adalah membawa. Zahaba bi, ja'abi itu artinya membawa. Jadi orang-orang yang punya harta itu membawa pahala, ya. Kalau zahaba ila, pergi. Kalau zahaba bi, membawa. Walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqati. Tapi juga zahaba itu kadang artinya membawa dalam arti negatif, mengambil. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Jadi jika Allah menghendaki, Allah akan membawa, mengambil itu penglihatan dan pendengaran orang yang munafik. Jadi diambil, artinya dihilangkan. Di sini mereka adalah orang-orang yang ahlus suffah, ya. Ahlus suffah ini orang-orang yang telah saya jelaskan, mereka tidak punya kerjaan, mereka hanya ibadah di masjid. Mereka mengadukan kepada Rasulullah bahwa orang-orang yang punya harta itu mendapatkan pahala, membawa pahala yang banyak. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sama sholatnya kami, seperti kami sholatnya. Nggak ada bedanya kok, sholatnya sama. Ya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Wa yasumuna kama nusum. Puasanya juga sama, ada puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa yang lain. Tapi yang beda di sini, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Gitu. Jadi mereka mengadu kepada Rasulullah, sholatnya sama, puasanya sama, tapi mereka dapat pahala, kami tidak, karena mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta, sedangkan kami orang miskin. Kami nggak punya duit, nggak punya harta, kami tinggalnya di al-sufa ini yang tinggal bisa mengandalkan ya sedekah, ya, mengandalkan pemberian dari Rasulullah SAW dan kaum Ansar yang ada di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan ini, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ya. Tidakkah Allah telah jadikan bagi kalian yang bisa engkau bersedekah dengannya? Apa itu? Bingung, kami tidak punya harta, tidak punya apa-apa, mau ngasih makan orang juga nggak bisa. Ya. Kata Rasulullah, inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Semuanya bagi kalian dengan tasbih, mengucapkan subhanallah itu adalah sadaqah. Dianggap sadaqah. Jadi kalian kalau nggak punya harta, kalian bisa bertasbih subhanallah, subhanallah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan takbir sadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini zikir, ya. Wa kulli tahmidatin sadaqah, alhamdulillah, alhamdulillah, anggap sadaqah, ya. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan tahlil sadaqah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah, dan amar ma'ruf sadaqah. Ya, jadi ini jelas bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak punya harta untuk bersedekah, maka dia bisa bersedekah. Tapi orang-orang lain jangan. Ya udah, kamu kenapa nggak bersedekah? Udah takbir sama tahmid aja, kita banyakin subhanallah, kan dapat pahala sama, nggak bisa. Jadi ini bagi orang-orang yang memang tidak mampu, kelebihan harta. Ya, di sini ada takbir, ada tasbih, takbir, tahmid, tahlilah. Tahlil itu bukan tahlilan yang difahami di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah baca Yasin malam Jumat.
Tahlilan di sini adalah mengucapkan la ilaha illallah. Hallala yuhallilu, tahlilan itu mengucapkan la ilaha illallah. Hawqala yuhawqilu hawqalatan, itu mengucapkan la hawla wala quwwata illa billah. Wa amrin bil ma'ruf shadaqah. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf itu sedekah. Jadi dengan kita menyuruh orang itu kepada amar ma'ruf. Wa nahyin 'an munkarin shadaqah, termasuk nahi munkar itu sedekah, ya. Masa kita nggak mau nahi munkar? Kalau mau kita merasa tidak mampu atau merasa malas, padahal jelas bahwa amar ma'ruf munkar dilihat dari pahala itu sedekah, kita dapat sedekah, dapat pahala sedekah, ya. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah, ya. Bud'i itu artinya bagian, ya. Bagian tubuh manusia. Yang maksud adalah kelamin di sini, artinya melakukan hubungan suami istri, sedekah, ya, adalah sedekah. Wah, ini yang sudah menikah, wah saya harus hubungan terus nih biar sedekah terus katanya. Ini kan hadisnya seperti itu, ya. Apalagi lagi bokek gitu, nggak mau sedekah nggak bisa, ya udah sedekahnya lewat hubungan suami istri aja, ya. Berbanyak gitu, berarti banyak sedekahnya. Nah, sahabat bingung gitu kan, yang tasbih, takbir, tahmid, oke lah, tapi yang terakhir itu mereka bingung loh, kok hubungan suami istri dianggap sedekah juga, sedekah kepada istri gitu kan, bingung, ya. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah seseorang di antara kami apabila mendatangi syahwatnya, maksudnya istrinya, dan dia dapat pahala karena syahwat itu? Ya, Rasulullah SAW nggak langsung jawab iya, enggak. Rasulullah SAW memberikan logika dulu, ya, analogi dulu. Kata Rasulullah, qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun. Rasulullah mengatakan, bagaimana menurut kalian, ya, bukankah kalau ditaruh yang haram, ditaruh haram maksudnya berzina itu, dia dapat dosa? Sahabat jawab, oh iya, orang berzina dosa. Maka Rasulullah menjelaskan lagi, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Nah, sebaliknya Rasulullah, begitu pula kalau dia letakkan bid'ah itu, artinya barangnya itu, kelaminnya itu pada yang halal, pada istrinya, itu dapat pahala, ya, luar biasa. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa pintu, ya, sedekah itu banyak, ya. Kasih sayang Allah itu meliputi, jadi banyak hamba yang tidak mampu, maka dia bisa melakukan sedekah di tempat yang lain, bukan harta, bisa tasbih, ya, takbir, bahkan melakukan hubungan suami istri pun adalah sedekah. Tentunya hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jelas para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mencari surga. Ya, jadi berlomba-lombanya itu bukan dalam mencari materi, ingin masuk surga, ya. Dan di sini adalah ada kecemburuan, dan kecemburu ini boleh karena Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnain. Ya, dalam hadis muttafaqun alaih, tidak ada hasad kecuali dalam dua orang. Pertama, rajulun atahullahu al-Quran fa huwa yatlu bihi ana al-lail wa an-nahar. Orang yang diberikan Al-Quran, ya, insyaallah kalian menjaga di sini sambil menjaga Al-Quran yang dia baca pagi, malam, siang, malam dia baca. Yang kedua, warajulun atahullahu malan, ya, fahuwa yunfiqu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Jadi orang yang kedua adalah orang yang diberikan harta, dia menginfakkan yang harta itu siang dan malam. Jadi boleh ini. Di sini adalah masyru', gitu. Dan ini juga dalam rangka mencari surga. Jadi mereka mencari ingin
seperti mereka bisa bersedekah, tapi mereka tidak mampu. Akhirnya menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana ini? Gitu kan. Mereka dapat pahala, saya nggak dapat pahala. Maka Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini bahwa ada pintu-pintu lain yang orang bisa melakukan sedekah. Karena sedekah itu was-shadaqatu burhan, ya. Was-shadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti atas keimanan seseorang. Kan begitu. Punya harta banyak tapi nggak pernah sedekah, mana keimanannya? Kemudian di sini juga apabila kita perhatikan bahwa Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali yang ia mampu. Tidak mungkin Allah membebani orang kalau dia tidak mampu. Jadi kalau ada yang bilang agama Islam itu agama yang menyeramkan, itu salah besar, karena agama Islam itu adalah agama yang sangat memahami kondisi ya pengikutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang punya harta sedikit saja, Allah memerintahkan dia untuk mengeluarkan harta yang sedikit itu, dari harta yang sedikit itu. Karena Allah mengatakan wa man qudira alaihi rizquhu dalam surah At-Talaq falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Barang siapa yang hartanya itu disertin sedikit gitu kan, maka berinfaklah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kita punya uang 10.000 nih, wah nanti aja infaknya kalau ada uang 100.000, kita disisihkan dari 10.000 itu kita kasih 1.000 misalnya. Karena Allah janji dengan kalau kita memberikan infak ini dalam keadaan susah, Allah akan menjadikan sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, menjadikan dari kesusahan itu kemudahan. Ya. Makanya sampai sekarang Yusuf Mansur masih terus mengumpulkan sedekah. Ya. Karena dengan sedekah ini dapat memberikan kemudahan. Ya. Ada permasalahan, ya. Kalau ada permasalahan rumah tangga atau masalah ekonomi, Yusuf Mansur menjawabnya cuma sedekah ente, ya. Insyaallah itu kan. Ya, jadi zikir itu adalah sedekah. Ya, sedekah pada diri kita, memperbanyak ya, pahala bagi kita. Ya, kalau kita memang tidak bisa memberikan kepada orang lain harta. Nah, dalam hadis lain misalnya ada lagi misalnya ditambahkan. Nanti juga ada dalam hadis selanjutnya. Wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi kita bersenyum saja kepada saudara kita sedekah. Dan Rasul pastinya adalah orang yang paling banyak senyumnya ketimbang garang, ya, atau ketimbang marah. Itu jelas, ya. Bahkan Rasulullah juga tertawa. Jadi ada 3. Ada tersenyum. Rasulullah tertawa dalam beberapa hal, tertawa ya ketika hadis sehingga kelihatan gerahamnya yang depan itu. Jadi tertawa. Ketika ada orang yang melakukan hubungan suami istri sia-sia, seperti saya sampaikan, yang akhirnya dikasih kurmanya, Rasul tertawa. Banyak ya hadisnya. Tapi Rasulullah tidak pernah terbahak-bahak. Beda ya, ada qahqaha, ada at-tahik, ada tabassum. Kalau yang terbahak-bahak itu yang orang ketawa sampai nangis. Tapi ini orang nangis sampai ketawa sih. Tapi dia megangin perut sama sakit perut gitu. Nah, itu yang qahqaha. Ya. Pernah dilakukan Rasulullah. Ya. Ketawa sampai nangis itu tidak pernah. Ya. Kita lihat ini orang nangis sampai ketawa. Ya. Perutnya sakit. Ya. Jadi tabassum itu juga senyum itu termasuk sedekah. Ya, dalam hadis lain wa ifraguka dalwaka fi dalwi akhik laka sedekah. Jadi engkau menuangi air dari ember muka ember saudaramu itu sedekah juga ya. Ya, nanti ada dalam hadis selanjutnya. Jadi di sini juga mengajarkan kita bahwa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bagaimana baik terhadap istri ya, muasyarah zaujiyah, muasyarah bil ma'ruf bagaimana. Kemudian juga di sini keutamaan orang yang
kaya dan dia itu bersyukur, berinfakkan. Juga orang fakir yang sabar. Jadi kalau orang kaya dia bersyukur itu luar biasa. Ini jangan sampai orang fakir sombong lah gitu ya. Sombong. Ini saya fakir gitu, sombong, kemudian tidak bersyukur ya. Dan juga Rasulullah mengajarkan sahabat itu dengan cara yang jelas. Jadi nggak susah-susah dijelaskan dengan logika saja. Kalau orang melakukan yang haram dapat dosa, berarti kalau orang melakukan yang haram dapat pahala ya. Kalau orang berzina dapat dosa, maka kalau dengan yang halal dengan istrinya dia dapat pahala. Itu mungkin pelajaran dari hadis yang ke-25 ya, tentang karunia Allah dan bab sedekah sebenarnya. Pintu-pintu kebaikan di sini. Ada pertanyaan tentang hadis ini? Ya. Nih, ada sedekah dan infak, ada sedekah, ada infak, ada zakat. Sedekah itu umum. Ya, dia bisa wajib, bisa sunnah. Sedangkan infak biasanya yang sunnah. Biasanya, walaupun ada beberapa yang wajib. Jadi kalau kita bilang sedekah, itu bisa wajib, bisa sunnah. Misalnya wajib itu yang zakat itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari mereka sedekah ini adalah zakat. Kemudian dalam Al-Quran juga innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibin wa fi sabilillah. Ketika menjelaskan asnaf agamanya 8 kelompok yang berhak mendapatkan sedekah itu adalah zakat. Namun pada hadis ini ya, ini sedekah yang luas artinya. Sedekah berarti yang sunnah, yang tidak wajib, karena tidak mungkin sedekah itu maksudnya adalah zakat, karena tidak mungkin mereka tidak punya apa-apa ya. Tidak punya apa-apa, makanya Rasulullah belum sedekah. Jadi sedekah dia lebih umum dari semuanya. Zakat yang wajib saja ya. Kalau infak biasanya yang sunnah, walaupun kadang digunakan untuk untuk yang wajib. Seperti wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu umum juga ya, umum. Tapi sedekah lebih umum. Jadi sedekah itu yang paling atas, mengecil lagi ke infak, mengecil lagi ke zakat. Allah. Kalau kita ngasih sama yang minta-minta itu sedekah apa infak? Sedekah. Sedekah ya. Iya. Kalau infak ini biasanya infak untuk masjid gitu. Itu bahasa kita ya, sebenarnya sama aja infak. Ya, belajar infaknya sekian ya, bukan infak kita sebenarnya ya, iuran gitu. Ini jatuhnya wajib bersedekah itu kalau ada pengemis datang itu wajib bersedekah. Ini jadi sedekah itu wajib. Itu sedekah. Ya artinya makna wajib sedekah kalau dia datang. Enggak, maksudnya yang wajib itu dia itu zakat yang wajib gitu. Maksudnya ada aturan yang mencapainya tertentu setelah setahun dan seterusnya gitu maksudnya. Ada lagi?